Patut kita renungkan kembali betapa mulianya kita memiliki tahun tersendiri, sehingga tidak perlu kemudian merayakan tahun lain secara berlebihan. Tapi untuk tahun kita, tahun Islam ini gambaran kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang siap untuk hijrah, untuk menjadi lebih baik lagi, untuk berubah menjadi orang-orang yang senantiasa man tala umruhu wa hasuna amaluh, orang yang terbaik, yaitu orang yang diberikan panjang umur lalu digunakan untuk beramal solih, beramal ibadah, beramal kebaikan. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini terkait dengan materi akidah yang berusaha saya hubungkan dengan tahun baru Hijriah, maka muncullah sebuah tema hakikat tahun baru Hijriah dalam rangka meluruskan akidah sebagai seorang muslim yang kafah. Ini layarnya nggak muncul ya? Tidak apa-apa, cukup memandang wajah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang lalu jamaah sekalian sudah kita kaji bersama terkait dengan makna al-ilah. Makna al-ilah. Dalam bahasa umum ilah itu Tuhan. Tapi kalau sudah al-ilah itu Tuhan tertentu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena terkait dengan Tuhan umum ini, maka Allah berfirman di surah Al-Isra ayat 42 yang kemarin sudah kita baca, qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtaghu ila dzil arsy sabila. Katakan Muhammad, law kana ma'ahu, andaikan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu alihatun, Tuhan-Tuhan, kama yaquluna, sebagaimana orang-orang musyrik katakan, maka idzal labtaghu ila dzil arsy sabila, maka Tuhan-Tuhan itu justru akan mencari jalan tersendiri untuk mencari Tuhan yang sebenarnya yang memiliki arasy. Jadi begini, ketika seorang musyrik itu menuhankan suatu benda atau seseorang, jamaah sekalian, itu justru yang dimusyrikkan, yang disekutukan dengan Allah itu sendiri mencari Tuhan sebetulnya. Jadi mereka itu tidak bermanfaat, ya, naf'a wala dharra, tidak bisa memberikan manfaat atau madarat. Itu jamaah sekalian. Jadi kalau ada seorang manusia mengandalkan sesuatu atau seseorang, ya, itu berarti dia sangat lemah. Karena apa? Karena yang dijadikan sebagai pegangan itu pun sebetulnya mencari Tuhan yang sebenarnya, pemilik arasy, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah Bapak Ibu kalau kula jenengan mengatakan saya ini nggak bisa hidup tanpamu. Ini orang biasa kalau PDKT kan gitu Pak. Aku dengan dirimu nggak ada apa-apanya. Aku nggak bisa hidup tanpa dirimu. Mak-mak itu biasanya kalau ditinggal mati bapaknya kan gitu. Sampan mati Pak, aku mangan opo loh. Masa yang mangan dedek. Jadi ini ketoknya sepele Pak, tapi ini kerusak akidah. Gitu. Ini jamaah sekalian. Maka dari ayat ini kemudian Allah yang sebenarnya itu adalah ilahun sakana ilaihi, yang sekiranya dapat menenteramkan hati kita dengan bersandar kepadanya. Ilahun istajara bihi, yang sekiranya bisa melindungi. Istaqa ilaihi, Tuhan yang sekiranya kita layak untuk rindu kepadanya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Yang benar-benar kita jadikan, cara bahasanya Gus Ikdam itu dekengane pusat. Berapa waktu yang lalu mestinya saya duet dengan beliau di Blitar di sebuah pondok pesantren. Ternyata beliau mendadak ada kunjungan dari Mas Gibran, sehingga tidak bisa duet dengan saya. Mungkin Allah mentakdirkan kamu itu belum levelnya Gus Ikdam, karena Gus Ikdam untuk qori, sedangkan saya masih qora, gitu kira-kira. Ya, jadi wuli abihi, Allah yang mana sebagai pusat atau sandaran cinta sejati. Jadi makanya kalau kita cinta kepada seseorang, cinta kita itu harus kepada Allah. Sering saya matur ke jenengan Bapak Ibu ya.
Sampai ada lagu Caka itu saya salut itu, walaupun lagunya dangdut, maaf ya, tidak semua lagu dangdut itu buruk. Cintai aku karena Allah, sayangi aku. Itu bagus itu. Itu terinspirasi dari hadis Rasulullah. Rajulani tahabba fillah, dua orang manusia yang cinta karena Allah. Itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, maka dalam hal ini Muharram yang notabene menjadi bulan pertama di bulan Islam atau bulan Hijriyah yang sekarang ini sudah tahun keberapa Pak? Oh, 2025 buatan tanya saya. 1447. Ngapunten loh, kadang-kadang umat Islam ini kayaknya kayak asing gitu, nggak seberapa ini dengan bulan-bulan Islam itu. Saya sering Pak tanya kepada ibu-ibu itu, karena saya itu kan idolanya ibu-ibu. Apalagi kalau ini sama mak-mak itu satu semangat. Kalau bapak-bapak gini kan burak semua. Kayak mak-mak glowing gitu ya. Gitu. Makanya saya sering dikenal dengan Kiai Iwan. Iwan itu idaman wanita. Jadi jadi mereka itu saya tanya, Ibu ngapunten sebutkan nama-nama bulan Islam. Sing muncul niku ngeten, Suro, Sapar, terus Mulut, terus mulutnya siapa? Ya, loh, ini kalau Suro, Sapar, Mulut dan sebagainya bulan apa? Bulan Jawa. Walaupun ketika nanti dihubungkan dengan Islam, asalkan tahu historisnya, asbabun nuzulnya, monggo. Tapi kalau tidak, ini bisa membahayakan iman. Makanya tema sentral kali ini, jamaah sekalian, saya ingin mengetuk hati kita semuanya bahwa sing bener iku sasi Muharram duduk sasi Suro. Muharraman bukan suroan. Nek suro akhirnya apa? Jarine akeh beboyo. Makanya gara-gara sasi suro akeh beboyo gak ono sing wani digawe mantenan, sunatan gak wani sasi suro. Beda ambek sasi besar winginane, Pak. Wong digawe niku masyaallah. Sing buh sampai kentekan duwike. Para dai-dai khotib-khotib mubalek seperti saya ini sampai kentekan jadwale. Begitu sasi suro blas gak ono tanggapane. Untung jek ono sithik-sithik rutinane. Contoh kayak Al-Furqan, ngene iki lumayan lah. Cek rada payu aku. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Padahal surah itu dari bahasa Asyura. Nanti kita kaji bersama. Ini sebenarnya ada di saya buat apa itu TPP di sini, apa PTT di sini ya. Tapi berhubung ini nggak nyala, tapi nggak apa-apa bisa mendengar dan melihat wajah saya ya. Kalau gini kan malah justru saya tidak cemburu. Saya tuh kadang-kadang kalau ada layarnya kayak gini tuh pandangan jangan kan mendua ya tuh. Mendua. Jadi kalau gini kan fokus kepada saya. Cuma sayangi bapak-bapak Wassalamualaikum Muhammad. Jadi gini Bapak Ibu, Muharram itu momen untuk meluruskan akidah, sekaligus menanggulangi akidah yang menyimpang. Kepercayaan di mana 10 Muharram ada satu tradisi suro, di mana suro, di mana suro, di mana suro itu diawali dari agung ini sudah jadi sehingga surah muncul gunung gunung
bersyukur tapi seakan sehingga apa? Lagi ya, sapi kayak tidak surah, di mana surah itu diawali dari Sultan Agung. Ini sudah jadi sehingga surah muncul gunung gunung nikmat dari hasil selalu bersyukur tapi seakan sehingga apa? Lagi ya, sapi kayak tidak tradisi yang sehingga dari dulu tapi apa di sini bersama kira guys ini kebu ini kan ada surah di mana surah jadi awali dari Sultan Agung. Ini sudah
sehingga sehingga asmar itu kan surah muncul gunung gunung nikmat dari hasil selalu bersyukur tapi seakan kasih sehingga lagi ya sapi mungkin tidak surah di mana surah di mana surah itu diawali dari agung ini sudah jadi sehingga surah muncul muncul gunung gunung gunung
nikmat nikmat oh dari hasil oh dari hasil selalu harusnya bersyukur tapi seakan kasih bunga sehingga apa bunga sehingga apa lagi lagi dia ya sapi terguling kayak tidak tidak yang sehingga dari dulu tapi di sini sama cekot kirap kogai ini kebu ini kan iki lho saya membawa
Mandi Allah jadi surah 6 itu bakal waktu itu bahwa yang sangat dan kewajiban dan Allah beribadah kepada Allah termasuk beramal-amal kebaikan karena Allah, termasuk menyantuni anak yatim, gitu, peduli kepada sesama. Bahkan ada satu sunnah di mana ketika bulan Muharram ini panjenengan usahakan memberikan belanja yang lebih banyak daripada biasanya, Pak. Ya, panjenengan biasa membelanjani bojone sedina 10.000, maka genepono setiap hari bulan Muharram 100.000. Kenapa Mas kok sakmene akeh khusus bulan Muharram? Nah, setelah bulan Muharram dikurangi 5.000. Ya, jadi itu jamaah sekalian rahimakumullah. Di antara amalan-amalan Muharram, intinya adalah jadikanlah Muharram ini tonggak bersejarah untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Jadi bulan Hijriah dari kata al-hijrah berpindah dari kemusyrikan menuju ketauhidan, dari kefasikan menuju mukminah yang terbaik. Itu diharapkan seperti itu. Maka ada satu hadis, man kana yaumu khairam min amsihi fahuwa rabihun. Orang yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dialah orang yang beruntung. Oke, oleh karena itu jamaah kalian, di
di tahun baru ini mudah-mudahan kita diberikan semangat baru nih jamaah sekalian. Mudah-mudahan semakin sehat, nih, semakin semangat. Jadi dan mudah-mudahan diberikan panjang umur nih. Atau umur yang barokah lah. Kalau umur panjang ini kayaknya kok terlalu muluk-muluk ya. Mau berapa umur kita? Mau 1000 tahun? Mau aku papat ini asam aurat terus mulai kelihatan. Jadi kalau bisa wis umur yang barokah. Berapapun yang diberikan Allah, mudah-mudahan hidup kita mulia istiqomah, meninggal husnul khotimah. Seperti Pak Tony Susanto ini luar biasa loh Pak. Ya, kemarin katanya masih ya Pak ya. Coba bayangkan, enak itu tanpa sakit tanpa apa. Sama dengan almarhumah istri saya itu dulu juga itu. Masih ngobrol masih apa tiba-tiba meninggal. Itulah ajal. Jadi mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan yang terbaik hidup dan mati kita, sekeluarga kita, bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jamaah sekalian, ya. Intinya mari kita jadikan satu ayat di surah Al-Baqarah 218 menginspirasi kita untuk mendapat rahmat Allah, yaitu innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ya, sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang akan mendapatkan rahmat Allah. Moga-moga termasuk kula panjenengan ya mendapatkan rahmat Allah, barakah, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atau mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada ya. Baik, ini karena jam-jam istirahat. Sebenarnya kepengen lama-lama tapi nanti kurang afdol ya Pak ya. Jadi supaya tidak mengurangi jam istirahat panjenengan. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan dengan kajian ini Allah menambah ridhonya, barokahnya dalam hidup kita sekeluarga, barokah dunia dan akhirat kita. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh gitu. Enggak sendirian. Apa ada acara di kampus? Iya. Sekarang sendirian nih. Iya.